Hah? Dari kecil Belajarnya aja. umur berapa? Kecil lah. Hah? Dari kecil. Udah hafal berapa ayat kira-kira? Maher. Coba itu 10 perintah Tuhan. Aduh, Ya, ah, kepanjangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ah, kepanjangan ah. Gak apa-apa. Nego. Coba. Hafal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa kembali di channel Donitan yang katanya bikin orang Kristen beling satan. Oh gitu. Katanya. Kok ketawa Maher? Tahu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya ketemu sahabat lama nih. Ini paling susah kalau ngedatengin orang ini, ya. Nggak tahu kenapa nih. Orang sibuk pokoknya. Ini adalah saudara Billy. Woi, nama lu lengkapnya siapa sih? Billy siapa sih? Yosef Nachman. Billy Nama. Yosef Nachman. Ya, Nachman. Nachman. Rabbi Nachman itu yang kasih nama Rabbi saya. Oh. Yosef karena dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Iya. Ya, Nachman itu karena musisi. Widih. Rabbi Nachman itu seorang musisi. Oh gitu. Iya. Oh pantesan nih jadi musisi. Iya, musisi. Nah, ini adalah salah seorang anggota band ya. Band. Nah, nama bandnya apa Bil? Aku sekarang solo ya, solois. Oh, solo. Ya, jadi seorang gitar. Solo gitar. Solo gitar. Oke. Ya. Nanti bisa dicek tuh Billy FM lah. Ada tuh di YouTube. Billy FM. FM. Nama channelnya Billy FM. Iya. Widih. Terus terima panggilan? Oh iya, terima dong. Aja. Mantap ya. Jadi Billy ini juga seorang instruktur gitar. Betul? Ya, betul. Di Yamaha. Private atau di sekolah Di gitar? sekolah Yamaha Music. Ya. Oh, sekolah Yamaha Musik. Masya Allah. Iya. Nah, terus tapi ngelayanin juga yang les privat. Iya. Oke. Jadi kalau yang mau les gitar boleh menghubungi Billy ya? Boleh. Boleh. Nanti nomor HP-nya boleh ditulis. Boleh. Bener nih? Boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, Billy ini adalah seorang, saya sebutnya pelaku Yudaisme. Iya, boleh. Salah? Nggak? Betul ya? Iya, boleh. Pelaku Yudaisme. Billy ini asli orang Indonesia, Beragama Yahudi ya. agama Yahudi, tapi asli orang Indonesia, Iya. tapi apa? Buyutnya ya? Iya, betul. Buyutnya berasal dari Yaman. Dari Yaman. Oke ya, ternyata kita juga tahu bahwa di Yaman itu juga banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman ya. Iya, betul. Mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah, jadi akhirnya saya bisa narik Billy datang ke studionya Geramala Jakarta. Ini juga adalah seorang murid dari Rabbi Tovia Singer, betul? Iya, Ya. betul. Nah, ini waktu masih bayi siapa? Ah, ini anaknya nih, lihat nih ya. Ini rambut sini kan panjang juga nih, cuman sayangnya belum kriwil-kriwil. Tuh, kriwil. Namanya Maher Syalal Hasbas. Widih. Lu sengaja kasih nama itu? Iya. Diambil dari Yesaya 8 ayat 3. Iya, yang bikin paling ngeselin. Tahu kan gua? Wah, ceritanya Billy ini sekarang kita mau ngobrol tentang ya tanah ya, tanah. Iya. Tanah, terus kemudian nanti kita akan bicara bahwa di antara agama Yahudi dan Kristen ini kan ya selalu terjadi kontroversi. Karena ada perbedaan yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Nah, Kalau nih masalahnya, kalau Kristen tidak pakai kitabnya orang Yahudi, mungkin terjadi masalah ya. iya nggak jadi masalah. Tapi karena Kristen menggunakan separohnya nih, bahkan lebih dari separohnya, mungkin 2/3 kitab Kristen yaitu Perjanjian Lama, itu kan diambil dari kitabnya orang Yahudi, Betul. yaitu Tanakh, melalui kitab Septuaginta. Betul, Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ke situ, pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya jadi Billy menjadi pelaku Yudaisme itu dari umur berapa? Dari kecil apa gimana? Enggak lah. Jadi karena ibu seorang muslimah ya. Ibunya malah Muslim. Terus Ayah seorang pendeta Advent dulu. bapaknya malah Advent. Advent. Jadi Tapi Advent juga nggak makan babi sih ya? nggak makan. Jadi tapi papa tuh sebelum dia sakit ya, dia udah anti Paulus dia. Anti Paulus. Paulus dibilang ini Paulus gak bertentangan dengan firman Tuhan ini dengan Oh gitu. Taurat itu ya. Papa udah nggak ada ya? Masih ada. Masih ada. Sampai sekarang dia terakhir waktu masih sehat kalau berdoa itu nggak kepada Yesus lagi. Oh, kepada? Dia ke Yahweh nyebutnya. Oh, gitu. Yahweh. Karena dia kan nggak tahu ya. Terus
Mamanya masih muslim? Masih muslim sampai sekarang. Adik saya seorang muslimah. Oh gitu. Nah terus Billy menjadi pelaku Yudaisme sejak umur berapa? Iya pas mulai SMA itu udah mulai goyang. SMA. Jadi Oh. kita lihat ini kan, kok kalau di dalam perjanjian baru kok Yesus mulu Tuhan. Kalau perjanjian lama, Tanakh itu Gak ada Yesus. Allah Israel. Ya. Siapa nih Allah Israel? Ya. Nah, nggak ada Yesus di situ. Kalau kita mau jujur, perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak nyambung sama sekali. Memang gak nyambung. Nggak ada Yesus di dalam perjanjian. Iya. Cuman itu tidak terlihat sama orang Kristen ya? Ya itu karena doktrin. Doktrin. Ya, terus. Nah di situ kita pencarian gimana caranya. Kita belajar bahasa Ibrani dulu ada tuh. Belajarnya di mana? Dulu aku punya beli buku sendiri sampai gitu kan. Dulu ada tuh keluaran siapa ya? Gramedia keluarin buku belajar bahasa Ibrani itu. Aku belajar situ tuh. Oh itu kayak Iqra gitu? Iya belajarnya. Ada belajarannya. Iya. Nah terus ada juga kamusnya. Cuman masih nggak seperti sekarang yang sama siapa tuh? Yang orang Muslim yang ahli. Iya ada siapa bahasa yang ngasih kursus ya? Iya Aduh, itu siapa namanya. Aduh saya juga lupa namanya siapa tuh. Iya itu sekarang udah bagus. Dulu masih parah. Sumbernya masih sedikit. Nah habis itu baru ketemu Rabbi Tovia. Nah di situ. Berarti ketemu Rabbi Tovianya ketika dia tinggal di Jakarta? Iya waktu Rabbi Tovia tinggal di Taunya Rabbi Tovia Singer itu dari mana? Dari Elisiva dulu. Oh dari Elisiva. Elisiva dulu. Kenal di Elisiva juga kenalnya di sosmed ya. Oh di sosmed. Waktu itu terus akhirnya kita ketemu Rabbi Tovia, ketemu Elisiva juga. Dan disitulah banyak belajar kita. Oke. Tapi waktu belajar dengan Rabbi Tovia Singer berarti Billy sudah bisa bahasa Ibrani? Sedikit ya. Masih sedikit. Masih sedikit sama belum seperti sekarang. Oke. Dan Terus memang prosesnya itu ya. Mesianik. Dari Mesianik kita wah ini nggak beres lagi. Sesuai dengan iya kan waktu di Mesianik. Sorry Bill. Tapi dari sebelum belajar Yudaisme itu Billy Muslim atau Advent? Aku bingung deh dua-duanya ya. Karena kata mama bilang kalau mama bilang kalau sore ngaji gitu pulang digebukin. Oh gitu. Oh bokap ya. Jadi namanya kan Kristen Islam kan. Jadi Islam dong berarti dong. Jadi ntar kita ke masjid. Sampai sekarang saya kalau ke musola orang nggak ada yang iseng. Kemarin saya ada yang sholat jenazah saya ikut dah. Orang tetangga yang meninggal kita masuk ke masjid. Ya teman-teman orang itu nggak pada heran. Karena memang udah biasa dari kecil mainnya di masjid gitu. Tapi ikut papa juga kalau sahabat ya. Sahabatnya ikut. Karena ke gereja lah waktu itu. Ya udah. Nah, tapi di situ kita mencari menggali lagi ini kok Allah Israel yang mana nih? Tuhan bukan manusia. Loh kok ini Tuhan Yesus gitu. Jadi manusia. Ini bingung nih kita nih. Kalau kita mau kembali ke secara tekstual ya memang Tuhan bukan manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan perjanjian lama. Iya, dengan Taurat ya. Iya, begitu. Oke. Nah, Billy ini orang yang saya pernah bilang beberapa kali bahwa saya sama Billy pernah ke sebuah pusat perbelanjaan. Terus pada waktu itu waktunya sholat asar. Ya. Iya, betul. Kita sama-sama masuk ke dalam masjid. Betul. Ya. Jadi saya di soft depan sama jemaah yang lain. Billy di soft paling belakang sendirian. Ya, di dinding paling belakang. Apa tefila ya? Tefila minha. Ya. Nah, tefila minha sendirian gitu. Emang nggak boleh join sama yang soft depan gitu? Boleh juga. Boleh juga. Aja. Cuman mungkin kan bacaannya beda. Iya. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa seorang Yahudi ketika dia pergi ke suatu tempat nggak menemukan sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid. Boleh. Betul kan? Boleh. Kenapa? Karena buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Betul. Betul kan? Tapi nggak boleh masuk gereja. Iya. Boleh, batasnya bayangan genteng. Bayangan genteng. Nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Kenapa? Nah, kita pengen dengar sendiri langsung dari orang Yahudi ini. Pertama gini, kenapa Islam itu kita boleh masuk ke musola atau masjid? Karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada praktek penyembahan avodazara. Penyembahan berhala, nggak ada itu. Tolong jelasin dong avodazara apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan zara itu
Asing ya? Ya, Tuhan asing lah. Jadi berhala. Nah, di dalam musola atau masjid itu tidak ada apa namanya? Kayak gambar patung. atau patung, nggak ada. Icon nggak ada. Ya. Kan firmannya Jangan buat. lo tisa lo tisa gimana? Lo ta'asya leka vesel fekotemuna. Jangan apa gimana? Pasir bahasa main, mumal, pasir baras, mitakat pasir bamain, mitakat baras. Nah, jadi malah hafalan dia. iya, jangan membuat bagimu vesel, patung. VH Temuna dan juga ikon. Temuna itu ikon. Jadi nggak boleh ada gambar orang atau patung. Boleh. Nah, lo tistakafi lo takdem, jangan kau sujud menyembah kepadanya atau memberi hormat, nggak boleh. Ya di dalam masjid atau musola nggak ada itu. Terutama apa? Enggak. Terutama doktrinnya. Di dalam Islam nggak ada doktrin penyembahan terhadap manusia. Nah kalau di dalam gereja kita melihat ya begitu kita masuk ada patung, ya patung seseorang yang dikuduskan gitu. Itu, tapi kalau di gereja Protestan kan nggak ada patung. Yang seperti mana tuh? Salibnya ada kan? Oh iya salibnya ya. Iya. Bedanya kalau salibnya Protestan nggak ada patung Yesus. Kalau di Katolik salibnya ada patung Yesus gitu ya. Iya. Tapi salibnya aja nggak boleh ya? Sama aja. Kan sama aja. salib adalah apa? Ya itu lambang. Iya. Jadi susah. Oke. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang Islam itu, misalnya orang Islam melihat tulisan Allah atau Nabi Muhammad, apakah boleh menggambarkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kita juga ketika melihat YHWH, nggak ada kita nggambarin kayak gimana gambarnya. Tapi kalau teman-teman Kristen melihat salib, apa yang digambarin mereka? Bayangannya Yesus. Seorang yang berlambut pirang, matanya biru. Mata biru, Jenggotan. hidung mancung, bengkok, gitu. terus nggak pakai baju. Jadi gitu bedanya. Jadi kalau di Islam tidak ada praktek penyembahan berhala, tapi kalau di dalam kekristenan ya itu. Nggak, jadi buat Yahudi itu praktek seperti itu dianggapnya sebagai penyembahan berhala. Penyembahan terhadap Allah asing ya. Oh, Allah asing ya atau berhala ya. Karena waktu itu kan gue pernah podcast sama Rabbi Tovesinger kan. Kan gitu juga, Rabbi kan juga bilang bahwa mereka tuh adalah Avodazara, penyembah asing. Gue tegesin, penyembah berhala bukan? Iya, penyembah berhala. Iya. Gitu ya. Dan ketika itu saya tanya ke Rabbi Tovesinger, apakah Tuhan yang disembah oleh Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Saya tanya gitu. Rabbi bilang, yang disembah sama Islam dan disembah sama Yahudi sama. Tapi yang disembah sama Kristen itu beda gitu kan. Bisa tolong kasih tanggapan? Iya, betul sekali. Mungkin ada tanggapan atau tambahan? Dari 72 gelar-gelar nama Hashem ya. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahum yang maha Ar-Rahman. Ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu Hashem. Terus ada lagi dia bergelar Hakados yang maha suci. Hakados. Hakados yang maha suci. Ada lagi bergelar El Elyon yang maha tinggi. Ya. Artinya apa? Subhanahu wa ta'ala itu. Widih. Jadi kalau begitu sebentar. Ini gue potong sebentar. Banyak orang yang ngomong, banyak orang yang komen bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau SWT itu katanya beda dengan Tuhannya Yahudi dan Kristen. Nah itu dalam bahasa Ibrani Hakadosh. Lu kesini aja Ya. Yang dalam bahasa Ibrani Hakadosh itu yang maha suci. Dan yang maha tinggi itu El Elyon. El Elyon. El Elyon itu adalah gelar nama lain. Berarti kalau digabung Hakadosh sama El Elyon itu berarti kalau terjemahin ke bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul. Benar kan? Betul. Itu pentingnya kita belajar bahasa rumpun semitik. Rumpun semitik penting. Dengar sendiri ya. Kita belajar bahasa. Jadi kalau mau belajar Torah, ya paling enggak punya basic bisa bahasa Ibrani, memahami lah. Ya. Jadi kita bisa paham. Terus Tuhan juga bergelar Hamakom ya, sang tempat. Terus dia juga bergelar banyak El Gibor ya. El Gibor, El Shaddai. Banyak gelarnya, ada 72. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan yang kita bisa ketahui. Tapi membayangkan Tuhan atau menggambarkan Tuhan itu tidak ada di dalam
orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi, karena menggambarkan Tuhan itu suatu hal yang sangat melanggar. Karena Tuhan itu bukanlah manusia, nggak berbentuk apa-apa dia. Maher ngangguk-ngangguk ya, ngerti ya dia? Ngerti lah. Wih, ngerti ya, keren ya. Bentar. Ini gue punya kitab nih. Weh, jangan sedih, lu gue juga punya beginian nih. Wes. Komentari Rabi. Tipis bukunya. Mantep ini. Cuman harganya pedas juga, Bil. Waduh, bahasa Arab nih. Bisa digaun, weh. Torah tuh. Torah. Originally Ini Torah dalam bahasa Arab. Ya, bisa aja. Kawan. Nah, sekarang gue tunjukin nih. Ini yang udah gue tandai nih. Di sini ada kata Allah. Oh iya benar. Ini diterjemahin dari kata itu yang tetragrammaton. Hashem, betul. Ini juga nih tuh Allah. Itu dalam kitab apa tuh? Kayak Exodus 3, Exodus, coba 15. Exodus 20. Exodus 20. Oh, ayat 2. 20 ayat 2. Nih, ini juga ternyata buat orang Yahudi, Arab, yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu kalau nggak salah ada Anaullah Rabka. Ini Allah. Anna mana Anna? Ini Anna. Anna Allah nih. Rabka. Iya. Berarti Itu sama dengan Anoki Hashem Eloheka. berarti yang disebut Tunjuk dong. ini gimana dong? Ntar gua foto, ntar gua tunjukin di sini. Oke. Jadi yang disebut dengan tetragrammaton itu setara dengan kata Allah di sini kan? Betul. Nah, sekarang IHWH sendiri itu adalah akronim memiliki arti Haya Howe Veihe. IHWH. Haya dia yang dulu. Howe dia yang sekarang, Veihe dan dia yang akan datang. Artinya Tuhan itu kekal. Yang ada dan selalu ada. Selalu ada. Betul. Iya, betul. Ini jadi gua tunjukin lagi nih. Ada lagi. Ini ada kamus bahasa Arab. Ya. Ini namanya kamus Al-Munjid. Nah, kamus Al-Munjid ini di dalamnya ada definisi kata Allah. Ya. Nah, itu yang penting tuh. Dari kemarin aku nanya, Allah itu bisa dipahami nggak secara ya, nanti saya fotoin. Allah itu adalah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. apa tuh? Jadi yang artinya itu adalah Allah adalah sebuah pribadi yang selalu ada dan istilahnya yang ada dan selalu ada gitu. Sama kayak tadi lu sebut. Bukan. Sama. Nah, itu kata Allah, berarti Allah di dalam Islam itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yahudi. Iya memang begitu, karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Orang Islam juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu Tuhannya Musa, Iya. Harun, Tuhannya David, Tuhannya Shlomo. Iya. Gitu. Betul. Nggak mau. Ya, memang jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Brardus. Siapa namanya? Siapa ya? Jean Brardus. Jean Brardus. Nah, tulisannya Gene Brardus gitu. Jean Brardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul, dia mencoba memvokalkan gitu. Iya. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya? Iya, sekarang kita lihat dari mana orang Yahudi bisa berani nyebut nama Yahweh sebagai Hashem. Musa pernah memanggil itu dengan sebutan Hashem. Gimana? Di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya, yang ngomong langsung orang Yahudi nih. Jadi, Yang punya kitab nih. dari mana orang Yahudi memanggil Hashem? Nah, ini dia nih. Ada ya? Hashem. Ini penting nih. Imamat berapa? Ini dulu deh. Ulangan 25 ayat 58. Ulangan 25 25 berapa? 28 58. Ulangan 2858. 2858. Ini nanti kita tampilin juga ya. Terjemahnya itu, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini,
Dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan, nah kalau ini. Kalau Nah, LI kan, oke, Laasot elko di Frey Hatora, Hazot, Haketufim, Basefer Haze, Lir'ah et Hashem. Oh, ada tulisannya Hashem. Hashem, nama itu kan. Tapi di sini terjemahnya menjadi nama itu ya. Oke. Nama itu, nama siapa itu? Ya. Et Hashem, Hanikbat, Fehan, Nora, Haze, baru teman. Ya, di sini Yod He Vav He di sini Betul. diterjemahkan di LAI menjadi Tuhan dengan huruf besar Huruf semua. besar. Berarti Hashem, sang nama ini, ya, namanya ini YHWH Ya. gitu. Jadi di mana orang Yahudi memanggil kata Hashem dalam kitab Ulangan. Ya, tolong di screenshot dong, kirim gua. Oke. Dan ini satu lagi, Yang Adonai. Imamat. Oh, Imamat berapa? Imamat 24:11. 24:11. Terjemahannya gini. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Nah, Tuhannya lebih besar semua nih. Ini Nah, lebih keren. Faikra ben Haisha, ha Israelit, et Hashem. Hashem. Tuhan huruf besar. Oke. Tuhan huruf besar. Di sini Hashem, di sini Tuhan huruf besar semua. Padahal Hashem itu artinya nama itu ya. Iya, gitu. Jadi kenapa orang Yahudi menyebutnya Hashem, ada landasannya ini. Oke. Gitu. Tolong ya di screenshot ya. Oke. Nanti kirim ya. Nah, jadi gitu ya. Dengan kedatangan Billy, kita nanti bisa banyak mendapatkan perspektif yang baru. Bener, ini penting ya, soalnya ketika misalnya saya dan teman-teman Muslim yang berapologetika dengan kalangan Kristen, ya biar bagaimanapun tidak bisa tidak kita harus melibatkan Yahudi dalam hal ini. Ya. Karena 2/3 bahkan lebih kitabnya Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Saya sering ngomong bahwa kitab Yahudi itu menjadi perjanjian lamanya orang Kristen melalui sebuah kitab yang namanya kitab Septuaginta. Tapi di dalam Septuaginta itu sudah diresensi sama Bapak Gereja. Origen, Lucian, Hesisius. 3 ya. Itu yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya orang Kristen. Betul. Nah, ketika sudah diresensi oleh ketiga Bapak Gereja ini, kitab Septuaginta itu menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Ya, padahal kalau tanah yang orisinil dari Yahudi ditanya, ada nggak sih bener ada nubuat buat Yesus? Enggak ada satupun. Nol kan? Nol, enggak ada. Nihil berarti. Nah, itu ceritanya. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, ini kebetulan ada pelakunya sendiri dan paham bahasa Ibrani dan memang menjadi pelaku yang istilahnya yang nyata gitu ya. Jadi ketika tadi saya juga bilang bahwa perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu adalah konsep ketuhanannya. Tadi udah dibahas sedikit ya. Betul. Konsep keselamatannya. Nah, kalau di konsep keselamatan di Yahudi gimana? Keselamatan dalam Yahudi kan di dalam Torah dikatakan re'eh natati levaneka hayom. Ayo, terusin. Veta Chaim, Veta Tov, Veta Mafet, Veta Hara. Nah, jadi artinya pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Jadi cuma suruh pilih kita. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala. Ketika kita memilih yang nggak baik, yang bertentangan dengan Taurat, kita akan mendapat hukuman. Nah, keselamatannya dengan apa? Melakukan Taurat. Baru kita dapat pahala yang akan menjadi modal kita nanti di olam haba. Gitu. Ini ngomong-ngomong, Maher belajar dari umur berapa? Dari kecil Belajarnya aja. dari umur berapa? Kecil lah. Hah? Dari kecil. Udah hafal berapa ayat kira-kira, Maher? Coba itu 10 perintah Tuhan. Ya, Kepanjangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kepanjangan ah. Gak apa-apa. Nego. Coba. Hafal nggak? Hafal sih. Nah, coba, ayo dong. Anokia sih mulika asyarat sitika meret misraim beta padim lo iya leka elu makirim lapanai. Lo tasya leka fisyal pekol temu na asyar bosyamai mengafasar bares. Mitakat wasir bamai mitakat lares. Lo tisna kafe lain lo tafdia miki anokia sih mulika elkana poketa panafot albarim. Feal shilesim feal ribeim besunai. Lo feose keset lelafi mulika foyosime spotai. Lo tisayat semasi mulai kalasyaf kilo enakia sih petasyar isa esemu asyaf.
Zakore cuma coba kaso secam tafut fasita kol malaka fe masih bisa berlasim mereka. Kalau tak ase kol malaka atau vineka uviteka afrika famatika uviteka fikirka semisrika. Isesi kami masalna etos yang main petares. Yang petrol sih enak be masih akan berakasi macam sebut fikatu. Kabet etafika feti maka lemah nyariku nyameka ala ada masyarakat mereka notenak. Ketil saklo tinaf potik nofo tani firaka cikar. Lo tahmud be trikalo tahmud esetrika fi abdu fi amato fi rosyo fi kamiro fokol asyir teriaka. Kolah kapol. Anak lu semua hafal 10 perintah? Ya hafal. Gua sekarang naruh ilmu di anak-anak gitu. Semua? Jadi misalnya ada yang gue lupa, gue tanya mereka. Oh gitu? Iya. Oh lu ngajarin mereka supaya kalau lupa lu yang nanya mereka. Curang juga lu. Karena kan semakin tua kan ingatan kita semakin menurun. Iya, karena kurang tidur ya? Iya. Begadang mulu sih. Ada. Keren ya, Maher ya, ternyata hafal 10 perintah Allah dalam bahasa Ibrani. Waduh. Ini sih cuma pendapat saya pribadi ya. Bisa jadi anak-anak seperti Maher umur segini hafal dalam bahasa Ibrani-nya karena bisa jadi 10 perintah Allah yang di dalam kitab mereka itu memang murni berasal dari pencipta kita. Betul, amin. Ya, jadi kalau sesuatu yang berasal dari pencipta kita itu pasti mudah dihafal. Betul. Bahkan seperti anak-anak seperti Maher. Betul. Di Islam juga begitu kan. Bahkan anak-anak usia Maher tuh sudah hafal seluruh Quran gitu. Yang lucu, orang Kristen nggak hafal 10 perintah Tuhan. Coba. Terjemahannya lagi ya? Terjemahan nggak hafal. Udah pernah terbukti waktu itu. Benar. Komal gua kan. Benar. Coba naik passwordnya 10 perintah Tuhan. Nggak ada yang hafal. Gitu ya? Padahal itu dasar loh. Dasar. Ya. Tapi ngomong-ngomong Maher tuh pecinya bagus juga tuh. Peci apa tuh? Peci orang Islam. Oh, peci orang Islam kan? Boleh ya? Pakai peci orang Islam boleh ya? Boleh ya. Yang penting ada ini. Ada apanya? Ya, Nutup kepala. Iya. Gitu. Nutup kepala. Oke. Nah kalau bapaknya pakai peci yang ada menorahnya ya? Oke. Lu nggak punya kecil di belakang gitu? Ada. Namanya apa itu? Kipa. Apa? Maher nggak mau pakai kipa? Mau aja mau pakai apa ya? Kalau sekolah pakai peci gitu? Iya. Di dalam kelas boleh pakai peci gitu? Boleh. Sekolahnya sekolah apa deh? Sekolah Islam. Oh sekolah Islam? Iya. Oh terus nggak ditanyain sama gurunya kenapa gondrong gitu? Enggak. Nah itu boleh. Jadi kan waktu itu, Waktu daftar? waktu anak-anak dulu sempat nggak bisa sekolah di sekolah umum, sekolah negeri ya. Sekolah Udah biasa. masuk nih, tapi rambutnya panjang gua kata guru gua. Harus potong. Harus dipotong. Waduh, kita agama ini, wah nggak bisa kalau ya udah kita keluar. Jadi kita keluar, cari sekolahan kemana-mana. Nah itulah karena kita beriman ya. Terus kita yakin bahwa ada jalan. Tuhan akan kasih jalan bener. Kita ke sekolah Muslim, sekolah Master Indonesia. Terus kita bilang kami orang Yahudi, beragama Yahudi dan ini ketetapan-ketetapan hukum Yahudi soal rambut, hari Sabat kita nggak bisa masuk. Ya. Akhirnya boleh sama mereka. Loh, jadi kalau hari Sabtu dia nggak masuk? Nggak masuk. Nggak diganti hari apa gitu? Enggak. Mau ada Atau hari raya pergi kemana enggak? hari raya juga. Hari raya apa? Hari raya Yahudi? Banyak, ada 7 hari raya besar kan. Iya, itu nggak masuk sekolah juga Nggak nggak apa-apa? masuk, nggak apa-apa. Oke. Di sekolah ada acara apa nggak boleh masuk apa gitu. Berarti masalah rambut juga oke, dapat dispensasi. Oke, dapat dispensasi. Oke. Nah itu di apa? Di Depok ya, walaupun Iya, PKS ya, tapi Iya. mereka ini loh apa namanya? Sekolah Islam malah tuh ya? Sekolah Islam. Jadi kalau pagi apa duha ya? Duha, ya. Duha, dia nggak ikut. Oh dia nggak ikut? Dia masuknya jam 10. Oh gitu. Iya. Masuk jam 10. Oke. Ya. Ya ini. Kan pagi-pagi ngaji dulu, terus istirahat, makanya masuknya jam 10. Oh teman-teman yang Muslim ngaji. Iya ngaji. Kamu belum datang. Belum datang. Terus nanti setelah mereka sholat duha, Iya. baru kamu datang. Iya. Jam 10. Oh curang kamu ya. Berarti kamu di depan sekolah makan bakso dulu gitu ya? Kagak lah. Oh enggak katanya. Kirain ya. Teman-teman gimana sama Maher di sekolah? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang godain ya? Nggak ada. Oke. Baik-baik. Nah, Bill, tolong kasih tahu sedikit, Bill. Kenapa orang Yahudi ini rambut samping yang kuping ini kok sampai panjang-panjang tuh maksudnya apa? Oke, jadi dalam Torah itu ada 2 unsur hukum, hukim dan mispatim. Ya. Mispatim itu adalah hukum keadilan. Yang bisa dijelaskan. Yang bisa dijelaskan. Widih. Yaudah dia aja yang jelasin deh. Kamu aja yang jelasin deh. Ya. Tapi kalau hukim itu adalah aspek hukum dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya ikuti saja sebagai tanda kepatuhan kita. Misalnya seperti
sapi lembu merah, kenapa nggak sapi yang abu-abu apa gimana ya? Kenapa nggak pink gitu? Ya kan? Kenapa? Nah, termasuk juga payot ini. Oh, ini disebutnya payot. Payot di dalam Torah kalau kita baca Ada. payot namanya. Cuman kan kalau di dalam ini tepi rambut. Oh, tepi rambut. Terjemahannya. Janganlah orang Yahudi memotong tepi rambut mereka Di berkeliling. ayat berapa tuh? Bil? Coba lihat Ayat berapa, Bil? tepi rambut. Ini mumpung nih. Mumpung ada yang ngasih tahu ayatnya nih. Ini saya juga belajar nih dari Billy nih. Tepi rambut. Ternyata ada perintahnya ya. Imamat sama janggut nggak boleh dicukur. Sama janggut. Nah, terus kamu ke janggutnya kenapa cukur? Belum. Imamat 19 ayat 27. Imamat 19:27, tepi rambut kepalamu. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Nah, Oke. Berarti nanti kalau keluar janggut, Maher nggak boleh cukur ya? lo takifu peat tuh. Oh, namanya apa? Piot. Peat. Peat. Ya, Oke. nggak boleh Sip. cukur. Nah, Nah, kalau dalam pandangan kabalis, ya, kalau dari sinilah rezeki itu mengalir. Oh, Gitu. Dari melakukan perintah ini. Jadi kalau ada orang Yahudi mencukur tepi rambutnya, ada hukuman nggak? Ya pasti melanggar Torah itu. Iya, diapain? Ya diapain ya dalam bentuk karena kalau Sosial aja atau ada hukuman fisik? Enggak, kalau di sini nggak ada. Jadi itu yang pasti melanggar Torah ya pasti ada konsekuensinya dari Tuhan. Gitu Nah, ya. jadi kenapa janggut juga kan di dalam Islam juga gitu ya janggut ya. Aku nggak tahu juga kenapa. Cuman kalau di Islam, kan kalau Yahudi kan janggut dan kumis. Kalau Islam kita janggut aja, kumis kita suruh potong. Ya untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Gitu. Biar bedain yang Yahudi mana, yang Islam mana gitu. Benar. Terus? Ya, benar. Ya, jadi kalau dalam pandangan Kabalah begitu. Jadi dengan melakukan rezeki turun dari situ ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita mumpung ada Billy nih. Sebelum kita bahas konsep ketuhanan, sebelum kita bahas konsep keselamatan, konsep Mesias, kita kulik-kulik dikit lah ya tradisi Yahudi supaya teman-teman yang nonton juga istilahnya dapat info lah, dapat pengetahuan juga. Sekarang selanjutnya ini yang diikat tangan tuh, apa namanya? Tefilin. Itu apa hikmahnya? Apakah ada perintahnya juga tuh gimana? Oke, ada kan ve'af atas mereka bekal levelku karena sikap merdeka. Jadi ngomong apa sih? hendaklah engkau mengasihi Hashem Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Ulangan 6 Ya. ayat 5. Ya, dan apa yang aku sampaikan kepada diri, hendaklah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan hendaklah engkau mengikatkan kepada lenganmu dan pada dahimu. Yang kotak. Iya, dan pada tiang pintu rumahmu. Apa di dalam itu? Yang kotak itu apa namanya? Totafot. Isinya Taurat. Ya. Taurat. Apa? Shema Israel. Ve'afta. Shamoa. Sama berikat sit. 4 ayat berarti? 4 ayat itu. Itu sejajar tuh. Shema Israel, baru Ve'afta Eloheka, baru Imshamo itu di dalam satu ayat, dalam satu itu maksudnya ditulis di kertas? Iya. Terus digulung? Perkamen baru dimasukin, ada di dalam situ. Karena ada 4, kalau kita lihat itu ada 4 sisi, 4 ruang kayak garis. Nah itu di garis-garis itu adalah jadi di dalam kotak itu ada semacam kayak 4 baris. Iya, 4 setiap baris 1 ayat. 1 ayat gitu. Berarti kertasnya kecil banget. Iya. Yang nulis tulisannya juga kecil berarti. Oh iya. Bacanya pakai kaca pembesar nggak? Itu udah nggak bisa dibuka, nggak boleh dibuka itu. Loh, gitu. Itu nggak boleh dibuka. Jadi dilipat, dimasukin, nggak boleh dibuka. Iya. Sama kayak yang mezuzot yang di tiang pintu rumah. Itu juga isinya Taurat juga. Oh, setelah ditaruh udah nggak boleh dibuka. Ya, jadi kalau kita orang Yahudi mau masuk keluar, dia harus mencium itu. Oke. Gitu. Nah, itu nggak ada orang Kristen yang bilang orang Yahudi menyembah itu ya gara-gara Nggak ada. Tapi giliran mencium batu Hajar Aswad dikata menyembah batu hitam katanya. Nggak ada. Termasuk juga kita mencium tembok ratapan, itu bukan karena kita menyembah dia, tapi itu bentuk cinta kita. Iya, maksudnya nggak ada orang Kristen yang menuduh orang Yahudi menyembah tembok ratapan gitu karena mencium gitu. Tapi giliran batu Hajar Aswad dicium sama orang Islam, kata kita menyembah batu hitam katanya gitu.
Ya itu sih kalau menurut Rabbi Tovia dalam lecture-nya itu pendapat hal itu pendapat yang bodoh sebenarnya. Iya, orang gua denger gini, Christians who say that Muslim worship Blackstone are completely idiot. Sebenarnya orang Kristen tanya aja ke Islamnya yang ngerti kan. Iya. Orang Kristen kan nggak ngerti Islam. Tanya gimana apa sih maksud mencium Hajat Aswad itu apa? Iya. Nah, ternyata itu bukan suatu kewajiban ya. Iya, bukan. Bukan ya. Itu bukan rukun haji. Oh, Bukan. gitu. Kan itu kan orang kebanyakan melakukan itu ketika mereka tawaf, ya kan? Tawaf itu kebanyakan kita tahunya kan ketika orang naik haji, ya kan? Mencium batu Hajar Aswad itu bukan salah satu rukun haji, Oh, bukan. Itu hanya sunnah. Kan kita juga pernah membaca, mungkin ya ada hadis, sahabat Umar bin Khattab pernah berbicara kepada batu itu, ngomong sendiri gitu sama batu. Nih kalau Nabi nggak pernah cium elu, gue nggak bakal cium elu gitu. Begitu sahabat ngomongnya. Jadi itu yang umat Islam melakukan itu hanya ingin mengikuti sunnah Rasul gitu aja. oh berarti nggak wajib ya? Enggak ada kewajiban. Apakah sekarang kalau orang naik haji lagi tawaf, dia nggak cium batu itu hajinya nggak sah? Enggak, tetap sah. Oh gitu. Tuh. Nah, seperti itu sama orang-orang apologet Kristen dituduh bahwa kita menyembah batu hitam gitu. Ya harusnya Karena memang ada hadis juga bahwa orang yang mencium batu Hajar Aswad itu dapat menghapus dosa. Tapi orang yang menuduh menganggapnya bahwa yang menghapus dosa itu batunya. Padahal orang Islam yang mencium batu tahu insya Allah dosa kita diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Karena tetap. apa? Karena kita sudah jauh-jauh susah-susah ke tempat Ka'bah di Mekah untuk beribadah. Nah, sekarang giliran gue balikin. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Iya. Ketika Serapim menyentuhkan batu bara ke mulutnya Nabi Yesaya, dosanya Nabi Yesaya dihapus. Apakah yang menghapus dosa itu batu baranya? dong. Nah, bukan. Lupa. Yang menghapus dosa siapa? Asyam. Nah, gitu kan sama sebenarnya kan. Betul. Tapi pandangan atau tuduhan itu adalah tuduhan orang-orang yang ya kurang literasi berarti. Iya, Gitu. makanya harus diletakkan kepada porsinya kalau ingin belajar Islam ya tanya sama orang-orang Islam yang mengerti. Nah itu, betul. Rabbi Tovia Singer kan juga banyak teman muslim. Oh iya. Dan dia juga banyak bertanya. Ketika dijelaskan, dia bisa mengetahui. Jadi ketika ada orang Kristen yang menuduh yang seperti itu, dia bisa bilang orang Kristen yang nanya begitu idiot gitu katanya. Iya. Iya benar. Ya. Nah, terus tadi ada apa? Tefilin. Yang di Jeddah tadi apa? Totafot. Ya. Totafot. Jadi itu satu paket. Satu paket. Tefilin oke. itu ada 2 boxnya sama ikatannya yang di tangan itu perintah kan. Maksudnya apa dengan memakai itu? Melakukan perintah Tuhan. Ada perintahnya. Hendaklah mengikat itu pada lenganmu dan pada dahimu dan pada tiang pintu rumahmu. Satu paket itu berarti sama yang di pintu rumah. Iya. Oke. Nah, itu orang Yahudi menggunakan itu saat apa? Sakharit pagi Setiap pagi. ya. Ya, Ah. kecuali Sabat. Oh iya. Oh, sahabat nggak pakai. Wih, keren. Tahu ya. Asik. Emang Setiap pagi pakai itu, Bil. Iya. pakai. Berdoa, pas berdoa. Berdoa. Jadi pagi itu pakai sit dulu, pakai talit, baru yang Talit itu yang kain itu. Iya, yang seragam pagi itu, Yang baru pakai tefilin, baru kita lanjut terus. Gitu. Kalau ngikutin semuanya bacaannya itu bisa 2 jam sembahyangnya. buset lah kalau 2 jam telat berangkat kerja dong. Iya, makanya mesti pagi banget kalau mau ikut. Tapi bisa Berpendek. Dikecil-kecil gitu, dipendek-pendek bisa. Gitu. Nah, orang Yahudi itu sholatnya berapa kali sehari? 3 kali. Jam berapa? Apa aja namanya? Ayo coba. Apa aja namanya? Sholatnya berapa kali? syakarit. Namanya apa? Syakarit, minha, marif. 3 kali. Jamnya jam berapa aja? Dari pagi jam berapa ya? Jam 5 jam 6 lah. Oh, jam 5 jam 6. Pagi terus Sebelum matahari terbit atau boleh matahari terbit? sesudah matahari terbit. Betul. Ya. Sesudah matahari terbit. Iya. Terus yang kedua jam berapa? Jam 1 sampai jam 6. Jam 1 sampai jam 6 sore. Iya, Jam 1 siang sampai jam 6 sore. Yang ketiga malam. malam. Jam Dari jam berapa ya? 7 Dari jam 7 sampai sampai subuh.
sampai sebelum matahari terbenam deh itu. Iya betul. Sebelum matahari terbenam. Kan tadi udah jam 6. Iya terbit. Salah. Terbit. Berarti jam 7 malam sampai matahari terbit. Iya. Itu waktu yang diperbolehkan. Jadi itu ada di dalam pelajarannya di dalam Misnah ya. Soal kan ditandai dengan mengucapkan Shema. Sembahyang tuh yang pentingnya tuh Shema intinya. Shema Israel itu iman, pernyataan bahwa Tuhan itu satu. Shema itu sama aja dengan azan di Islam nggak? Di Islam gimana? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, mesti Sama keras kan? biasanya. Kan di Israel juga begitu kan? Orang yang meneriakan Shema kan? Jadi Shema yang paling awal itu adalah Shema malam. Jadi lihat dari apa? Kemunculan Setako Kafim. Apa tuh? Kemunculan 3 bintang. Oke. Baru kita bisa ngucapin doa malam. Kalau muncul bintang 3, bisa. Terus kalau paginya kita harus lihat Amud Hasyakhar, kemunculan matahari. Baru kita bisa ngucapin Shema pagi gitu. Munculnya matahari. Berarti kira-kira jam 6 ya? Jam 6 lah. Ya. Oke. Terus? 6. Nah, yang siang lihat apa? Yang siang nggak ngucapin Shema. Shema itu cuma 2. Oh, cuma 2. Malam dengan pagi. Pagi. Oh. Ya, nah, karena di pagi itu ada korban. Jadi waktu zaman Bait Suci itu ada korbanot. Korbanot. Pembelian hewan ya. Ya. Terus sama siang, malam nggak ada. Nah, gantinya orang Yahudi sekarang karena Bait Suci nggak ada, orang Yahudi tetap melakukan korbanot dengan membacakan ayat-ayat yang sehubungan dengan kitab imamat tentang korban. Gitu. Dan disitulah ada section bagian di mana kita minta ampun dosa. Jadi dosa harian ditebus dengan melakukan sembahyang. Dengan penumpahan darah hewan. Waktu dulu. Oke. Ya, kalau sekarang kan gantinya mulut kita. Dalam bentuk sembahyang. Doa. Jadi doa harian kita minta ampun setiap hari waktu kita berdoa. Dosa mingguan bisa dihapus oleh karena melakukan sabat. Dosa bulanan bisa terhapus oleh karena kita mohon ampun pada bulan baru. Dan dosa tahunan bisa terhapus oleh hari raya Yom Kippur. Atau apa dalam terjemahannya apa? Hari raya pendamaian. Gitu. Jadi setiap orang kan pasti berdosa. Tapi bagaimana kita merespon atas perbuatan kita setelah kita sadar? Kembali kepada tobat kan? Tobat. Yesaya 1, 16, 18 Betul. ya? Itulah arti kata korban. Korban itu dari kata karof, artinya apa? Datang, mendekat, come close, datang mendekat. Karena kamu sudah kejauhan, balik. Gitu. Itu arti dari kata korban yang diterjemahkan menjadi korban. Gitu. Kalau kata Paulus, karena manusia berdosa, jadi harus ditebus gitu dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, itu disanggah oleh Torah, berbunyi lo yumtu afot al badim, ubadim lo yumtu al afot, ish bekhetov yumatu. Artinya ayah tidak menanggung dosa kesalahan anaknya, anak juga tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Ya, gitu. Ulangan 24:16 ya. Betul. Wih, tahu ya gue ya. Yeskiel dong. Yeskiel lebih kacau lagi. Yeskiel 18, 20, 21 dong. Betul. Coba tolong bacain nih beraninya. Coba sebentar baca ya. Asik. Oh kirain udah apa? Maher bacain Her. Belum ya Her ya? Belum sampai ya. Yeskiel. Itu juga penting Yeskiel 18 ya. 18. Jadi ini kita bisa lihat bahwa antara Torah dan kitab para nabi itu satu suara. Ya. 18 ayat berapa? 20 sama 21. 20 21 ya. Ya. Oh ayat 22 ayat 19 deh. Hidup orang yang berdosa yang harus mati. Iya kan? Itu apa pecinya orang NU bukan sih? Gak tahu dah. Emang iya? Iya. Oh. Hanefes ya. Hanefes kakota. Hi tamu ben lo isha. Fe'afon ha'af. Fe'af lo isa ba afon. Ya. Terus habel iskat hasadik. Elaf tihye. Yirsat rasha. Alaf tihye. Jadi artinya gitu ya. Nih gue terjemahin ya. Oh ya. Gue terjemahin ya. Gue ngerti, gue bisa terjemahin. Hanefes khatotat.
ya. Nah. Coba. Ini gue bisa terjemahin nih, tenang aja. Tinggal baca aja terjemahannya. Hakotet, hitamut bo. Ya, artinya orang yang berdosa itu yang mati kan? Mati. Ya. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Ya. Ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan apa? Tertanggung atasnya. Nah, yang 21 ini yang penting nih. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, berarti ketetapan Hasyam nih ya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ini maksudnya ia pasti hidup kan berarti masuk surga kan? Kukotaf nih, yang penting nih kata kukotaf. Tadi yang kita bilang hukum yang tidak bisa dijelaskan itu. Oke. Nah, kukim ya. Jadi, ya. Enggak, ini maksudnya ia pasti hidup. Berarti kan istilahnya dalam kehidupan akhirat dia hidup gitu kan? Iya, dalam alam abaya. Ia tidak akan mati gitu. Betul. Nah, ini kan yang penting. Orang fasik itu kan berarti artinya orang yang berbuat dosa terus menerus. Betul. Orang berbuat dosa yang terus menerus saja kalau bertobat aja diampunin. Betul. Iya, nggak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib. Kamu kenapa kalau dengar ngomong salib kamu ketawa? Nggak perlu. Jadi ya. Itu antara kita para Torah kan sumber dari para nabi yaitu Taurat. Ya, kayak Yeskiel Daud Mazmur ya. Karena waktu zamannya Daud hidup belum ada Mazmur tuh. Jadi makanya Daud berkata Taurat Hasyam Temi Mesifat Nefes. Taurat itu sempurna bagi dia. Karena dia melakukan Taurat itu. Nah ini, Bill, gue baru inget nih. Ketika kita buka Yeskiel, kan di Yeskiel 23 ayat 1 sampai 20 itu kan memang bahasanya vulgar ya. Bahasanya vulgar. Saya sering ngomong sama teman-teman yang bawa-bawa Yeskiel 23 yang dianggap disebut itu adalah ayat-ayat porno. Ya. Saya sering bilang sama mereka, tolong dipelajarin. Bukan berarti kalau kata-katanya vulgar itu atau ayat-ayatnya terdengarnya seperti pornografi itu bukan berarti itu adalah cerita sesungguhnya, bukan. Betul. Ya, tapi itu adalah sebenarnya bahasa kiasan yang sedang menggambarkan bangsa Israel, Yudea dan Samaria, digambarkan dengan dua kakak beradik wanita yang sedang bersundal. Itu artinya sedang musyrik gitu artinya. Musyrik, berkhianat kepada. Sedang menyembah Tuhan yang lain, gitu ya. Betul. Ini jangan sampai kita sedikit-sedikit, cerita porno. Bukan begitu. Betul. Cerita pornonya ya bisa dikatakan memang bahasanya vulgar gitu bahasanya. Mungkin Maher juga nggak cocok dengarnya, nggak boleh dengar gitu ya. Tapi memang itulah bahasa zaman dulu, bahasanya orang dewasa gitu, ya kan? Nah, yang kita omongin tadi nih, Bill, masalah Shema Israel, masalah tobat, ini berarti kan kita sudah mencakup konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, yang sama sekali berbeda dengan konsep Kristen gitu, ya. Kristen dengan ada yang Trinitas, ada yang Oneness, terus konsep keselamatannya juga tetap harus mengaku Yesus sebagai Tuhan karena sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini kan totally different. Nah, sekarang kita tiba ke konsep Mesias nih. Nah, Kristen klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Sedangkan Yahudi klaim bahwa Mesias itu yang dijanjikan itu belum datang. Belum datang ya. Boleh cerita dikit nggak, Bil? Gimana? Ya, Mosiah artinya yang diurapi. Jadi semua raja-raja para imam yang diurapi itu Mesias. Mesias, tapi yang kita nanti adalah Mesias akhir nih. Oke. Terus, tapi kan gak cuma raja yang disebut dengan Mesias itu. Wah, justru saya tantang nih teman-teman Kristen. Di mana ada kata Mesias tertulis di dalam perjanjian lama? Perjanjian lama nggak ada. Kata Mesias sendiri nggak tertulis? Nggak ada. Kalau baca terjemahan. Oh, terjemahan. Kalau bahasa Ibrani ada? Ada. Siapa yang jadi Mesias pertama dalam kitab Imamat? Hakohen sama Syiah. Imam yang diurapi. Kalau nggak percaya kita cari baca. Ya, coba di Imamat berapa? Imamat, imamnya. Jadi yang Oke. Kalau terjemahan nggak ada kata Mesias? Nggak ada. Kalau terjemahan tulisannya yang diurapi dong. Nah, nih. Maka Imamat 4 ayat 3. Im hakohen hamasyah tuh. Oh, imam yang diurapi, ya. Im hakohen hamasyah.
Yehete. Kohen, Hamasya. Nah, Kohen Hamasya itu Oke. imam yang diurapi. Ini terjemahnya imam yang diurapi. Ya, ya. Gitu. Tapi Ya, berarti yang disebut Mesias itu bisa raja, bisa raja, bisa imam. bisa imam. Oke. Bisa nabi. Nabi juga ya. Nabi ya. Kalau Saul juga Mesias berarti kan? Oh iya. Nah, karena diurapi. Iya. Nah, sekarang konsepnya Mesias di dalam Yahudi itu kan tadi raja bisa, nabi bisa, imam bisa. Yang akan datang ini, yang mana dari antara ini, Bill? Yang raja kan? Kohen. Nah, kapan datangnya? Tunggu Elia. Oh, Elia menitis. Elia Hanabi, Elia sang nabi. Iya, maksudnya menitis. Atau Elia datang lagi? Datang dia. Elianya, Elianya. bukan menitis dalam Enggak. urusan lain. Karena kalau kita baca Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, kan Yohanes Pembaptis ditanya sama orang-orang Kan Taurat. ditanya. Iya, Dia apakah nggak- kamu Elia? Bukan. Bukan. Apakah kamu Mesias? Bukan. Apakah kamu nabi itu? Bukan juga. Bukan. Gitu. Jadi orangnya ngaku enggak. Oh, berarti yang dimaksud Elia datang itu adalah benar-benar Nabi Elia turun. Karena Elia itu dua ya. Dia Dua adalah yang diangkat. orang yang nggak pernah tersentuh oleh maut. Ya, Tapi ada. diangkat gitu kan. Iya, tapi ada Tuhan yang disentuh oleh maut. Oh, Disentuh oleh maut dia. Pernah kalah oleh maut. ya mengalahkan maut 3 hari gitu. Tapi kan Tapi dikalahkan pernah dulu. mati. Nah, Ya. pernah mati. Ya. Artinya- Tuhan siapa tuh? Tuhan siapa? Tuhannya orang Kristen maksudnya. Iya, gitu. Jadi apakah Kamu jangan ketawa-ketawa mulu dong, Her. jadi ada yang lebih hebat dari Tuhannya orang Kristen? Ya, Nggak mati, nggak pernah sentuh matian siapa? Iya. Elia dan Henok. Gitu. ya. Jadi sekuensisnya akan begini tahapannya. Elia akan datang dulu membawa Mesias. Jadi dia akan mengurapi Mesias. Mesias akan mengurapi lagi imam. Oh, Elia datang. Mengurapi Elia raja. mengurapi Raja Mesias. Elia mengurapi Mesias. Raja Terus? Mesias. Ya. Raja Mesias ini Raja terus Mesias. Habis itu Raja Mesias akan mengurapi imam Mesias. Imam Mesias siapa? Ya keturunan Harun. Oh, jadi ada Mesias, ada Imam Mesias. Itu tadi kan Hakohen sama Iya. imam yang diurapi. Iya, jadi waktu yang bersamaan nih. Imam Mesias yang dijanjikan ini tandanya adalah Elia turun dulu, Elia turun dulu, baru mengurapi Mesias, Mesias raja. baru Mesias raja, baru Mesias raja mengurapi Mesias imam. Oh, Jadi tugasnya sang Mesias raja akan mengurusi tugas kenegaraan ke kerajaannya dan imam akan mengurusi urusan peribadahan. Oke, pertanyaan Bil. Apakah Mesias yang akan turun yang ditunggu sama orang Yahudi ini, apakah ini Tuhan yang jadi manusia? Bukan, kita bukan. lihat di dalam Yesaya 11. Oke. Nah, Yesaya 11 Yesaya 11 ayat ayat 3 coba. 3. Yesaya 11:3 ya. Coba ayat 1 deh, ayat 1 Oh, deh. satu. Jadi enggak. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, Iya. dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Iya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Berarti kalau dibilang Mesias itu adalah Tuhan yang jadi manusia, di sini nggak cocok dong. Masa Tuhan takut sama Tuhan Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, di sini lagi Berarti judulnya Mesias yang itu, yang dijanjikan itu, yang akan turun itu harus benar-benar murni manusia. manusia, Dan berarti keturunan Isai, keturunan Esau, keturunan Daud. Daud. Melalui siapa? Salomo atau Nathan? Salomo dong. Salomo. Salomo. Oke, Nah, nanti Salomo. itu kita akan menemukan kayak gini-gini. Dari semua Mesias, raja-raja Yahudi, itu nggak ada yang diadopsi. Nah itu, baru gue mau ngomong. Ya. Lu udah Semuanya duluan. itu mempunyai garis keturunan darah Nah, dan daging. nah sekarang Bil, kalau untuk menentukan orang ini adalah orang Yahudi, kan dilihat dari darah ibunya. Kalau untuk nationality, Cuman untuk menentukan ini orang Yahudi gitu. iya betul. Dari darah ibunya. Ibunya. Tapi kalau untuk menentukan dia suku apa, darah ayahnya kan. Dari keturunan ayahnya. Ya. Nah, bilangan 1:18 kan. Betul. Nah, kalau di Kristen, Yesus diklaim sebagai Mesias yang dijanjikan dan diklaim sebagai keturunan Daud melalui Salomo. Iya kan, Iya, udah. iya, iya. Matius 1-17 kan begitu kan. Iya. Ada dari mulai siapa? Abraham, 10 keturunan. Sampai Daud 14 Daud sampai pembuangan Babel 14. Pembuangan Babel sampai Yesus
Katanya 14. 42 harusnya. Harus. Tapi itu cuma 13 kalau dari Babel sampai Jadi Yesus. 41 jadi. 41. Cuman yang jadi kritik adalah begini. Di dalam Matius 1 sampai ayat 1 sampai 17 itu kan ada Daud, ada Salomo, ada Yusuf, ada Yesus. Betul. Tapi Yesus ini kan bukan anak kandung Yusuf. Bukan. Nah, berarti kalau anak adopsi nggak boleh, nggak diterima. Nggak bisa dong. Oke. Bagaimana dia mau jadi? Lagi susah. Kalau dia mau ngambil kan kalau dari garis keturunan silsilah Lukas kan Oh, itu kalau Lukas kan dari ibu. dari ibu. Nah, Tapi kan lewat Daudnya kan bukan Salomo. itu dia dari Nathan. ya. Nah, Memang ada anaknya Daud yang namanya Nathan. ya. Iya, memang ada. Tapi yang jadi raja penerusnya kan Harus Salomo, lewat Salomo kan. Dari dua kitab perbandingan, itu kitab Tawarik dengan kitab Matius tuh masih sama tuh. Oke. Yang Ya memang Salomo. penulis Matius kebanyakan ngutip dari Tawarik untuk yang silsilah itu. Nah, yang paling mengerikan ketika silsilah Yesus diambil dari Jekonia. Nah, itu yang dikutuk ya. Aduh, itu kacau itu. Nah, itu. Jadi Matius menghilangkan 4 nama. 4 nama raja besar. Ya. Nah, yang dikutuk salah satunya. Iya. Yoyakim pakai M juga dikutuk. Yoyakin pakai N ya. juga dikutuk. Iya. Dari kitab Yeremia, darinya tidak akan ada yang duduk bertahta sebagai menjadi raja. Gitu. Nah, jelas ya berarti ya tadi ya. Bahwa menurut orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu adalah benar-benar murni manusia hasil persetubuhan suami istri. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Daud melalui Salomo. Betul kan? Yang ketiga, Mesias yang dijanjikan itu nanti dia datang setelah di seluruh bumi tidak ada orang mengangkat senjata. Betul. Betul kan? Yang keempat, Mesias yang dijanjikan itu nanti ketika dia datang, seluruh manusia sudah mengenal Hasem. Betul. Betul. Yang kelima, tidak ada konsep di dalam tanah, Mesias yang datang itu, dia datang, menyelesaikan misi, pergi, terus datang lagi, PP gitu. Betul. Kayak bisa kap gitu, enggak gitu kan? Enggak gitu. Datang cuma sekali kan? Betul. Ada tambahan nggak, Bil? Oke. Dari 5 syarat ini gitu, Bil? Keperasaan ada beberapa yang dibawa oleh kedatangan Mesias ya. Pertama kan tadi ada the world peace ya, kedamaian dunia secara keseluruhan. Ya. Terus apa tuh kebangkitan orang mati. Ya, itu yang disebut dengan masa utopia ya. Ya, Kiryat Hametim, kebangkitan orang mati. Bukan satu daerah aja ya, tapi seluruh. Mulai dari Adam. Terus dikumpulkannya orang Yahudi dari pembuangan. Dibangun bait suci. Terus Elia, Hanawi akan datang. Ada enam hal itu yang dibawa oleh peristiwa kedatangan Mesias. Gitu. Dan itu satu pun tidak ada yang digenapi. Waktu Yesus itu datang, nggak ada damai. Ya, sampai sekarang masih ada perang kan? Makanya, gimana? Nah, Yesaya 11 ini menarik. Yesaya 11, yang ini tadi ya. Ini jelas bahwa ini adalah harus keluar dari tunggul Isai. Isai ini kan ayahnya Daud. Ya, ini yang menarik ini ya. Bahwa kekuatan Sang Mesias itu bukan kepada kekuatan armada bersenjata. Nah, terus? Tapi kekuatannya di mulut. Di mulut. Di mulutnya, seperti ini. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Di ayat berapa itu? Ayat 4. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Di dalam sini, nah, ini seru. Nah, ini nih. Kita buka ya, Yesaya 11. Jadi kekuatannya Sang Mesias itu ada di mulutnya. Jadi kalau dia bilang jadi kodok loh, jadi kodok gitu ya. Hampir sama begitu. Kira-kira gitu kan? Bisa mengutuk. Iya. Itu udah masuk. Hati-hati loh, Wahir loh. Jangan sampai dikutuk Mesias loh, Wahir. Dan nanti memang benar serigala akan makan rumput. Oh, akan singa. Singa ya. Singa makan rumput. Serigala akan main bersama apa tuh? Lupa lah, gua tayang gue ingat singa makan rumput. Macan tutul bersama domba. Serigala bersama domba, macan tutul bersama kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama gitu. Kita lihat waktu penciptaan, semua itu makan tumbuh-tumbuhan. Termasuk hewan. Terus nanti balik lagi ke situ. Di sini jelasin. Nih. Ayat 11 tadi ayat berapa tuh? 4 ya. Jadi singa dulu awalnya tuh makannya tumbuh-tumbuhan. Iya, kita lihat di kitab Kejadian ntar di sini. Iya. Nih.
Yesaya berapa? Yang Yesaya 11 kan? Keterangannya. Nah, coba baca nih. Ayat berapa? Oh. He will strike the wicked of the earth with the rod of his mouth. Dia, aku terjemahin ya. Ya. Berapa? Dia akan menghajar dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Ya, the Messiah will have no need for great physical powers. For he will strike down the wicked with words. Ya, his mouth will thereby act as a rod to punish the wicked. Ini berasal dari Ibn Ezra. In such awe will he be held that his word will have greater power than an armed force. Oke, jadi mulutnya lebih berkuasa daripada kekuatan senjata. Senjata, ya. Nah, Ini kalau yang Radak bilang begini nih. And with the breath of his lips, he will slay the wicked. He will cause the death of the wicked either by uttering a curse, as did the prophet Elisa. seperti Elisa. Ya, see 2 Kings chapter 2 verse 23 by Radak. Ya, betul. Jadi Mesias itu kekuatannya di mulut bisa seperti mengutuk, tadi kan Ibu udah bilang. Ya, dengan kutukannya bisa terjadi. Gitu. Nah, ini Itu zaman Elisha. lebih jelas ya. Sekarang saya mau nanya nih ke Billy nih. Yang itu dong, serigala. Nah, Oh, serigala. Ya. nih tadi serigala akan tinggal, coba ayat 6-nya, coba komentarinya. Ayat 6. Ini. The wolf will live with the sheep. The prophet described the spirit of peace and tranquility that will rule the world in messianic times. Radak cites a few that these words are meant literally. Harfiah nih artinya berarti ya. Meaning that the great peace that will reign among human beings will spread to the animal kingdom as well. Wild beasts and domestic animals will coexist in harmony as they did at the beginning of creation. Oke, balik ke awal. Ke awal, reset. Ya, ini berarti factory reset berarti. Betul. Oke. Jadi nanti ada tuh. Oke. Jadi anak ular tuh. Oh, yang anak ular. Yang mana yang ular makan debu? Iya, yang kejadian berapa tuh? Kejadian 3:15. Nah, itu kan nanti tidak akan bermusuhan lagi. Oh gitu? Iya. Sama gitu? Ya kan sama anaknya manusia. Jadi kan kalau di dalam kejadian itu kan keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. Iya memang begitu. Ular akan menghancurkan tumit. Coba lihat kalau kita ketemu ular. Wah, yang ketok palanya. Iya. Cepet mati. Ular kalau lagi kita jalan dihajar kaki kita. Simpel aja gitu. Iya. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Oke, ya. Gitu. Ini berarti sama sekali nggak ada hubungan dengan Yesus ya? Nggak ada. Ya, jelas ya. Nggak ada. Terus, 11. nah sekarang gini. Si Mesias yang dijanjikan ini, Bill, namanya siapa? Nah, ini yang penting. Ini penting nih. Jadi waktu Yesus bukan maksud gua. Nah, ini yang penting ini. Ketawa aja loh. Iya udah ketawa. Kenapa kamu kalau denger Yesus, denger salib ketawa, Her? Kenapa, Her? Ya, gak apa-apa gitu. Hah? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Jadi letak kemiripan berarti nggak sama ya. Yudaism dan Kristen adalah di titik Mesias. Nah, kemiripan. Ya, kemiripan, mirip tapi nggak sama ya. Ya nggak sama lah. Iya, mirip. Kamu mirip. Oh, mirip itu konsep Mesiasnya. Iya, tapi mirip. siapa Mesiasnya itu yang beda jauh. Mirip, kenapa? Karena Mesias itu kan membawa kebebasan bagi kedamaian. Iya, bagi bangsanya kalau dalam Judaism. Nah, identitas sang Mesias itu tidak di dalam kitab tanah, kitab para nabi-nabi Israel tidak ditulis namanya Yesus, Yeshua, nggak ada. Tapi siapa namanya? Kita buka sekarang di dalam Hosea. Bukan. Ini dulu apa namanya? Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 39. Lu baca Ibrani dulu dah. Oke, tunggu dulu, buka dulu ya. Yeremia 30 ayat 9. Oke. Ve'afdu et Hashem Eloheken. Coba
terjemahannya. Ini judulnya janji pemulihan Israel. Oh, perikopnya ya. Perikopnya. Oke. Ayat 9 tadi. Ve'afdu Hashem Elohim. Abdu ya. Abdu itu afdi. Iya, mengabdi. Abdi ya. Mirip kayak bahasa Arab ya. Abdi ya. Mereka akan mengabdi kepada Hashem, Elohim, Ya. Allah mereka. Ve'at David, dan kepada David. Malkam, Malkam berarti raja mereka. Asher, Akim lah ya. Yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wow. Berarti Mesias yang dijanjikan itu namanya Daud. Daud namanya. Ini yang ngomong ya, bukan saya ya. Daud. Benar ya, Daud ya. Daud. Kita lihat lagi yang lain. Nah, terus ada lagi? Daud. Oke, di dalam Hosea. Bukan Yesus ya berarti ya namanya. Bukan, makanya nggak bisa kita menemukan Yesus di dalam. Kamu selalu gitu deh. Tiap kali saya nyebut Yesus kamu ketawa. Ini nubuatan tentang akhir zaman. Akhar Yeshufu bani Israel ufiksu et David Elohekem akhar Yeshufu bani Israel ufiksu et Hashem Elohekem vet David Malkam ufakhadu el Hashem ve'el tufo be akharet hayamim di akhir zaman. Jadi jemaahnya baca. Di mana? Yang tadi? Hosea 3. Oh, Hosea 3. Ayat 5. Hosea 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Hashem. Tuhan mereka. Ya. Gua kalau nyebut Allah iya. gimana gitu orangnya. Tuhan mereka ya. Dan Daud raja mereka. Nah, ini sebutin lagi Daud nih. Daud lagi, banyak terus. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Hashem dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Akhir zaman nanti. Jadi identitas atau nama sang raja yang akan datang, Daud. sang Mesias itu Daud. Nah, inilah pentingnya kita belajar dari para ulama kita atau Chachamim. Kita sebutnya Chachamim, para ulama. Chacham itu cendekiawan, bukan. Orang-orang pintar dalam Rabi gitu Ya. maksudnya. Jadi ada pendapat, kalau kita lihat di dalam Sefarianya itu ada catatannya. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, Tuhan akan membangkitkan Daud sendiri. Yang kedua, Membangkitkan Daud sendiri. Oh, jadi yang disebut Daud ini Raja Daud yang Kan menjadi raja bangsa Israel. Iya. Kalau kita nggak mau pakai tafsir, oke, nggak usah. Misalnya, tapi tertulisnya apa? Asyad Akim lah yang aku bangkitkan bagi mereka. Ya, berarti kalau di sini kan nggak disebutkan ini Daud yang dulu jadi raja Israel atau Daud yang orang baru namanya Daud gitu. Jadi berarti tafsirnya ada 3 tafsiran. Yang pertama membangkitkan Daud yang sudah meninggal. Jadi raja. Yang kedua, Tuhan akan membangkitkan Daud lain. Orang lain yang bernama Daud. Namanya tetap Daud. By name will be David. Gitu. Yang ketiga, dia akan menjalankan kenegaraannya secara tandem. Betul. Berarti Daud yang sudah mati dibangkitkan, tandem sama orang baru yang bernama Daud. Iya gitu. Jadi ada 2 Daud gitu. Lihat, iya. Jadi by name namanya akan Daud. Gitu. Entah itu Daud bin Ezra misalnya, tapi namanya Daud. Tetap Daud. Daud dan tidak ada namanya Yesu di situ atau Yeshua nggak ada. Nggak ada Yesus. Nggak ada. Yesua nggak ada. Apalagi tadi Be'akharit Hayamim di akhir zaman nanti. Yesus juga bukan. Nggak ada. Jesse bukan juga. Ini saya tahunya tuh udah lama-lama muter-muter dengan Rabbi Tofia yang jelasin. Aku bingung sih, ini kan di dalam kitab Yeremia. Oh iya, ternyata benar. Kita baca, oh iya. Nah, kalau ada yang namanya kejahatan itu tidak ada yang pernah yang perfect crime. Nggak ada kejahatan yang sempurna. There is no perfect crime. There is no perfect crime karena ada celahnya. Kita lihat di sini. Kalau mau ini melencengkan terjemahan seperti yang dilakukan oleh mereka di sini. Siapa? Mereka Kekristenan. Kristen. Kekristenan. Oknum-oknum kekristenan. Zaman ini bapak-bapak gereja kalian yang dulu tahun salah terjemahkan. Nah, disinilah ayat yang tepat sebenarnya untuk menuliskan Yesus. Karena ada kata Asyad Akim lah yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Harusnya ditulis nama Yesus. Maksudnya Billy,
kalau bapak-bapak gereja yang zaman dulu yang abad-abad awal itu pinter, mereka harusnya memasukkan kata Yesus di ayat-ayat 2 tadi tuh ya. Betul. Jadi Hosea 3 ayat 5 sama Yeremia 39. Yeremia 39. Tapi kalau tulis Yesus kan nanti ketahuan bener. Yeshua dong. Oh Yesus. Yeshua. Oke. Nah makanya nggak ada pernah ada kata Yeshua tertulis di dalam seluruh kitab tanah. Dia akan menjadi raja. Adanya Yehud. Kalau ada orang yang dituhankan bernama Yeshua, pasti Yeshua ben Nun. Iya, Yeshua bin Nun. Iya, maksudnya Yeshua atau Yosua gitu lah ya. Iya. Oke. Jadi kan Yosua itu adalah orang yang pertama bernama Yeshua. Tapi kalau nggak salah di dalam seluruh perjanjian lama tuh ada kata apa Yeshua. Nama Yeshua. Tapi yang jelas ya bukan Yesus Kristus gitu. Beda zaman. Artinya gini lah. Nama Yosua atau Yeshua itu kan sebenarnya nama yang common. Selamat kalau di Jawa. Joko. Selamat. Oh selamat ya? Ya. Bukan Agus. Bukan. Bukan Bambang. Jadi kalau di Jawa itu selamat. Karena asli daripada Yeshua artinya selamat. Keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Iya. Yehosua. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke